Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Dan sebelum saya membahas untuk analisa hari ini ya, saya akan mereview sedikit di sesi Amerika kemarin di time frame 1 jam, dan nantinya kita akan membahas juga untuk pergerakan selama 1 bulan ini ya, di bulan Oktober, karena di hari Senin kemarin adalah penutupan terakhir ya untuk monthly di bulan September. Dan saat ini sudah memasuki di kuartal keempat. Dan kita akan coba lihat untuk kuartal ketiga kemarin kondisinya seperti apa. Oke, sekarang kita akan mulai untuk review sedikit ya dari pergerakan XAU USD ketika di sesi Amerika pertama di pembukaan. Tidak ada news yang berdampak besar ya di posisi ini. Dan market terlihat setelah terjadi dorongan seller yang sangat kuat ya. Dan saya memang sudah menyampaikan fokus di area fair value gap dan area order block ya. Dua area ini yang menurut saya berpotensi cukup kuat untuk menghentikan laju daripada seller tersebut. Dan ketika memasuki area fair value gap pertama, di sini tidak terjadi konfirmasi yang cukup kuat, dan lanjut penurunan berikutnya memasuki area order block ya di sisi ini, dan terjadi kenaikan, tapi kenaikannya memang tidak cukup signifikan. Makanya saya kemarin sampaikan juga ya, kurang lebih 50% kenaikan cukup bagus. Dan di sini hanya naik sebatas 13.04 dolar per troy ounce ya, sebenarnya cukup bagus untuk scalping ya. Kemudian mendekati sesi Amerika kedua ya, ketika data ekonomi rilis ya pukul 12:55 di mana ada Fed Chair Powell speak. Di sini respon terhadap XAU USD terjadi penurunan ya, karena pernyataan daripada Fed sendiri di Asosiasi Nasional untuk Ekonomi Bisnis, dia mengatakan bahwa pemotongan suku bunga 50 basis point kemarin ya, itu dia menyampaikan jangan dilihat sebagai indikasi tindakan agresif gitu. Ya, padahal kita lihat memang cukup besar ya dia memangkas tingkat suku bunga. Karena dengan pembahasan hal yang berhubungan dengan agresif, dengan sikapnya moneternya dia, bahkan dia menyampaikan juga nantinya pemotongan berikutnya juga jangan dianggap agresif. Dan di sini terlihat posisi indeks dolar terjadi kenaikan. Karena apa? Karena sikap yang tidak kepastian tadi ya, yang akhirnya mendorong pergerakan indeks dolar itu bergerak bullish, dan tekanan terhadap XAU USD ya tentunya menjadikan potensi penurunan, tapi ya memang tidak terlalu signifikan, karena pada dasarnya rencana untuk pemangkasan tingkat suku bunga di akhir tahun ini masih sesuai dengan rulesnya ya, yaitu 50 basis point. Dengan kondisi seperti itu akhirnya pergerakan XAU USD ditutup di kurang lebih area order block dengan pergerakan seller yang cukup signifikan ya. Dan kalau kita ukur dari high kemarin sampai dengan low-nya itu berada di 41 dolar per troy ounce. Jadi sangat volatile ya pergerakan di sisi hari Senin kemarin. Apakah hari ini akan melanjutkan penurunannya? Sekarang kita akan coba bahas satu persatu ya. Terutama yang pertama kita akan membahas dulu untuk kuartal. Ini sudah memasuki kuartal keempat di tanggal 1 Oktober ini. Ini sebelumnya kita akan hapus dulu coret-coretan di sisi kemarin ya. Oke, sekarang kita akan langsung aja lihat di kuartal keempat setelah habisnya di kuartal ketiga ya. Nah, Anda perhatikan ini kuartal keempat ya. Jadi kalau kita lihat selama 1 tahun, 1, 2, 3, habisnya kuartal ketiga, ini pergerakan XAU USD terjadi continuation bullish ya. Dimana di akhir tahun ya, di bulan Desember ya untuk penutupan, candle high ya di posisi kuartal keempat berhasil di break oleh kuartal ke pertama, dan terus berlanjut berhasil di break
posisinya sampai dengan kuartal kedua dan ketiga juga berhasil breakout di kuartal ketiga ini, di mana high yang terbentuk itu di 2685.64. Itu adalah high di kuartal ketiga, dan low-nya ada di posisi 2318.60. Ya, secara keseluruhan terlihat ada momentum dorongan bullish yang sangat kuat ya di posisi kuartal ketiga ini, dan momentumnya sangat signifikan karena kita ketahui banyak momentum, salah satunya pemangkasan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh si Jeremy Powell pertama kali sebesar 50 basis point. Dan menurut saya karena di kuartal ketiga berhasil break daripada high-nya, menurut saya ini masih continuation bullish ya, dan nantinya di bulan Desember, maksudnya di bulan Oktober, November, Desember ya, berpeluang untuk dia masih melanjutkan kenaikan. Tapi ingat, tidak menutup kemungkinan koreksi terjadi ya, baik berapa persen. Nah itu nantinya kita akan kawal setiap bulannya, setelah habis bulannya, kemudian setiap weekly-nya, daily-nya, itu selalu insya Allah kita akan sampaikan. Dan tentunya seperti ini, ada momentum ketika koreksi dan itu merupakan injakan yang kuat untuk dia melanjutkan kenaikan kembali, masih sangat memungkinkan. Karena apa? Karena per kuartal candle-nya selalu continuation bullish. Beda dengan ini ya, ini kan terlihat konsolidasi ya. Nah, setelah dia break, dia berlanjut naik, dan sampai saat ini belum adanya momentum-momentum yang menunjukkan potensi penurunan sampai nantinya di akhir tahun ini. Oke, jadi setidaknya turunnya itu hanya sebatas bearish untuk koreksi. Oke, ini yang pertama, dan selanjutnya kita akan membahas di monthly ya. Oke, nah di monthly, di mana penutupan di bulan September ya berhasil breakout close di atas daripada previous monthly high di bulan Agustus ya, 2531.76 berhasil di breakout close di atas level tersebut dan membuat high baru 2685.64. Dan kondisi seperti ini ya, menurut saya potensi untuk di bulan Oktober masih dalam bullish berlanjut atau continuation bullish. Tapi tetap market tidak seperti garis lurus ya, atau garisan gitu. Pastinya ada momentum koreksinya. Nah, nantinya kita akan bisa tangkap koreksinya area berapa untuk buy dengan target kenaikan berlanjut yang cukup kuat. Kecuali ada beberapa area yang memang nantinya nggak tahu di weekly ya atau di daily yang menunjukkan potensi lanjutan penurunan terus berlanjut. Ya, maka dari situ ya tekanan sellernya masih sangat kuat. Tapi selama belum terkonfirmasi dan masih menunjukkan bullish yang sangat kuat, maka penurunan itu hanya sifatnya adalah bearish untuk koreksi. Oke. Dan posisi target ya, saya berbicara target di bulan September berhasil ya naik di atas 2603.47, bahkan sudah berhasil naik sampai dengan 1,1272 ya persen, yaitu di 2684.81. Ini adalah target bulan September kemarin ya, dan apakah nanti di bulan Oktober ini akan menunjukkan kenaikan yang lebih tinggi ya. Untuk sementara ini saya nggak target naik dulu, mungkin beberapa minggu ke depan ya, baik di minggu pertama, karena ini udah masuk ke minggu pertama, baik di minggu kedua nantinya saya akan membahas. Tentunya teman-teman ikutin aja dan pantau, dan Anda bisa nanti cocokkan dengan trading plan masing-masing dari apa yang saya sampaikan. Oke, ini saya hapus karena targetnya udah dapat, dan sekarang kita akan langsung berlanjut di time frame daily ya, karena weekly sedang berjalan ya. Kalau di weekly tentunya masih running ya, belum perlu kita bahas dulu, dan kita akan coba lihat di time frame daily. Ya, di daily tentunya sudah ada reversal ya, artinya ada pembalikan penurunan. Dari kemarin juga saya sampaikan di weekly ada potensi turun, di mana ada sisi high, dan di hari Jumat ya, high-nya nggak mampu di break dan menunjukkan potensi penurunan, tapi terkonfirmasi hari Senin ini cukup kuat, impulsive bearish, breakout close di bawah previous daily low 2643.15. Tapi saya melihat penurunan ini ya
menurut saya sih masih bearish untuk koreksi ya. Dan ini masih berlanjut, dan target saya di weekly ya tentunya masuk dalam area fair value gap di sini, yaitu berkisaran 2613.89 sampai dengan 2594.94 ya. Jadi kalau saya tandain, ini adalah target untuk weekly ya. Nih. Ini targetnya di sini. Oke, ini targetnya. Kita akan tandain dulu. Oke, target weekly. Target low ya di situ ya. Dan yang kedua targetnya sampai sini. Oke. Di sisi ini. Karena ini adalah area order block ya. Ini adalah target kedua. Nah, jadi ada target satu, ada target kedua di sini. Ini yang akan menjadikan pemantauan batas bawah saya ya di sisi ini. Ini target weekly 1 dan ini adalah target weekly 2. Oke. Nah, masuk di sini. Ya, semoga aja masih memungkinkan untuk melanjutkan penurunannya ya menuju area sini. Jadi konsepnya adalah ketika ada potensi penurunan seperti ini, wilayah area fair value gap daily ini menjadikan zona pantau. Kalau masih belum terkonfirmasi, ya menurut saya memungkinkan akan menuju target sini sampai nantinya terkonfirmasi dia naik kembali. Ya, polanya seperti ini kurang lebihnya ya. Oke. Dan selanjutnya kita akan melihat di time frame 4 jam ya. Kita lihat peluang-peluangnya untuk hari ini. Ya, di time frame 4 jam kalau saya perhatikan dari posisi terakhir ya, ini adalah batas area breakout di 2651.85. Ya, di sisi ini yang berhasil di break dan market berlanjut turun ya. Nah, kalau posisinya break, dia pasti akan menunjukkan potensi penurunan. Dan saat ini saya akan fokus di area kurang lebih dari 2650 ya sampai dengan 2642.16. Ini adalah area fair value gap di time frame 4 jam ya di sini. Saya akan pantau dulu di sini ya. Kalau nantinya terkonfirmasi ya adanya bearish engulfing ataupun bearish pin bar, 3 inside down di sisi ini bisa saya jadikan zona sell sampai dengan penurunan berlanjut. Oke. Seperti ini. Jadi saya akan tunggu dulu naik ya koreksinya minimal 50% lah ya, 50%. Kalau kita tarik dari previous daily high sampai previous daily low ya 2645 ya, 0.41 ya, pantau di sisi ini. Kalau betul-betul ada konfirmasi ya bisa sell, tapi kalau belum terkonfirmasi ya jangan ya. Ini jadikan zona pantau hari ini 2645 ya, 0.41. Oke, sekarang kita lihat di time frame 1 jam ya. Kita lihat dulu di time frame 1 jam. Adapun batas area yang perlu saya sampaikan ya. Menurut saya kalau level di atas dia naik, contoh gini. Ini ada level kunci yang perlu saya sampaikan, tapi cukup tinggi ya. Cukup tinggi artinya gini. High terakhir 2661 sampai 55. Ya, menurut saya kalau batas 2653 ya di sini ya ini adalah batas breakout, saya akan update. Nah, di sini 2653.67 sampai kalau ini di break ya body candle time frame 4 jam, maka dia akan mengejar daripada previous daily high. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau di sisi area fair value gap yang berkisaran 2650.67 sampai dengan 2642.16 tidak terkonfirmasi dan dia terus membentuk impulsif bullish bahkan berhasil break di atas 2653.67, maka menurut saya dia akan berpotensi naik menuju previous daily high. Oke, dan perkembangannya nantinya saya akan membahas di sesi Eropa ya, lanjutan daripada analisa XAUUSD ini. Oke, jadi secara keseluruhan pantau dari wilayah 2645.41 ya. Ini adalah tahap awal
Jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam skenarionya, ntar saya rapikan dulu posisinya. Pantau di sini ya, di 2645. Kalau nantinya ada konfirmasi baru bisa sell ya. Kalau saya dengan target minimal sampai dengan previous daily low. Seperti itu. Jadi setidaknya di posisi pergerakan di akhir sesi penutupan ini market bergerak turun tapi membentuk sebuah area yang ya bisa dibilang konsolidasi ya di posisi ini. Maka saya akan mencoba melihat seberapa besar nantinya dorongan seller menuju area fair value gap di time frame 4 jam berkisaran 2642.16 sampai dengan 2650.67. Oke, tapi kalau masih impulsif terus ya tentunya saya fokus daripada batas breakout 4 jam di 2653.67. Oke. Dan sekedar informasi aja, hari ini akan rilis news juga ya. Salah satunya ISM Manufacturing PMI dan GLTS Job Opening pukul 21.00. Insya Allah nanti saya akan membahas. Dan untuk yang di grup Signal Trade seperti biasanya ya, saya akan update setiap per jamnya atau per 4 jamnya nantinya ketika ada momentum atau ada perubahan. Oke. Thank you buat semuanya ya yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.